selalu ya, kita terus menjaga kesehatan ya. Setiap hari boleh kita lalui dengan pertolongan Tuhan ya. Di masa-masa seperti ini satu hal yang saya mau ajak kita sedikit refleksi di depan ya, adalah kita boleh ada satu hari gitu ya, itu kita bisa merasakan betapa itu adalah anugerah Tuhan ya. Kalau mungkin kondisi semuanya lancar-lancar, baik-baik, ya, tidak ada tantangan, tidak ada ancaman, kita rasa semua itu kayak take it for granted, bahasa Inggrisnya. Take it for granted, ya, dipandang ya sudah begitulah, ya memang begitu ya. Ya, tapi sebenarnya tidak memang begitu, ya. Semua itu bisa ada sebenarnya karena ada anugerah Tuhan ya. Saya mendapatkan satu ini ya, kekuatan dari Tuhan ya. Diingatkan tuh waktu saya belajar di STT ya. Saya waktu itu dapat tugas bersihin kamar mandi ya. Setiap pagi itu kalau waktunya jadwal jam 4 bangun ya, kemudian ngosek WC Bapak Ibu sekalian. Jadi saya waktu itu pikir, wah kok saya ngosek WC ya? Bersihin kamar mandi untuk apa ya? Saya belajar di SDT S2, kenapa saya mesti masuk kamar mandi jam 4 pagi, gosek WC, bersihin semuanya. Ya, apa-apa deh, tapi saya taat belajar ya, saya kerjain. Jadi setelah itu biasa jam 5 kita siap-siap mandi karena jam 6 ada chapel. Ya, singkat cerita, satu saat itu kemudian semua pulang, ya, semua pulang, tidak ada orang. Nah, kita mulai asrama sepi gitu ya. Nah, kemudian pada saat itu saya pas ada di sana pulang, saya mulai merasakan ya pada saat itu. Loh, kok mulai bau ya? Ada bau karena mungkin pulang semua ya, nggak ada yang bersihkan gitu ya. Tapi nggak bau sekali, cuma mulai ada bau sedikit tapi sudah rasa. Nah, saat itu saya mulai lihat, berarti selama ini ya, kalau kita bisa menikmati sesuatu yang baik, jangan take it for granted. Berarti ada yang berkorban, ya. Ada yang ngosek WC gitu loh, masih dalam bagian ini. Baru bisa ada yang rasa ini wah, enak ya pakai WC-nya ya, harum dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita melihat hal ini ya, itu hal kecil ya, tapi itu saya ingat sampai sekarang. Jadi setiap kali menikmati kebaikan Tuhan ya, apapun itu, saya selalu bersyukur. Dalam keadaan sulit, saya juga bersyukur. Saya percaya ya, Tuhan tidak mungkin ya meninggalkan orang yang setia sama dia. Jadi tidak take it for granted. Ini hari ini musim-musim pandemi sekarang ya, kita bersyukur senantiasa. Ada satu hari, syukuri satu hari. Besok belum tentu ada, tidak apa-apa. Ya, yang penting itu bukan masalah kita nanti bagaimana besok ya. Tapi yang penting itu adalah kita tahu ya, Tuhan pasti punya rencana yang indah bagi kita. Nah, hari ini kita akan melihat rencana Tuhan ya secara besar gitu ya, gambaran globalnya ya di dalam sejarah keselamatan ya, secara khususnya di dalam nanti kita bisa melihat itu redemptive history ya, redemptive history, biblika redemptive history. Jadi sejarah keselamatan dinyatakan di dalam biblika berarti Alkitab ya, kitab suci. Nah, sejarah siapa? Kita lihat ketika Allah menyiapkan sejarah, ternyata sejarah itu bukan cuma berkaitan dengan sejarah orang percaya saja, tetapi Tuhan memakai seluruhnya. Itu namanya the sovereignty ya. Kalau bicara kedaulatan pasti ada wilayah. Di mana wilayahnya? Seluruhnya adalah milik Tuhan. Kedaulatan Tuhan atas semesta, kedaulatan Tuhan atas bangsa-bangsa, kedaulatan Tuhan atas umat pilihannya. Nah, di sini kita baru sadar ya, nanti waktu kita lihat ya, sejarah itu adalah salah satu yang disebut sebagai wahyu umum. Ya, wahyu umum itu ada alam semesta. Tetapi termasuk sejarah ya, salah satunya itu wahyu umum yang Tuhan pakai untuk boleh menyatakan kehendaknya. Ya, jadi kita kalau ada di dalam sejarah, nanti kita belajar melihat ya, melihat apa? Ini yang poin penting yang mau saya bagikan di depan. Kita melihat apa? Kita melihat itu bukan cuma jalannya sejarah. Oh begini, oh begitu, oh begini, oh begitu. Tapi lihatlah di sana ada maksud Tuhan. Ya, ada karya Tuhan, ada maunya Tuhan, ada rencana Tuhan sedang Tuhan buat. Nah, waktu kita bisa melihat itu, kita ini boleh menjadi orang-orang yang terus bersyukur. Bahkan kita boleh melihat betapa luar biasanya ya, kita boleh ada di dalam ini rencana Tuhan. Jadi sama nanti ya kita akan melihat ini ya secara
yang dinyatakan dalam kitab suci ya, masa intertestamental ini. Nah, kita bisa lihat nanti kita nanti belajar apa? Sejarah hidup kita itu juga ada maksud Tuhan. Sehingga waktu kita nanti lihat semua yang terjadi ya, kita nggak cuma lihat itu peristiwa, 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 tidak. Tapi kita nanti bisa lihat seluruh peristiwa itu di dalamnya ada maksud Tuhan yang indah. Nah, itu yang penting ya. Orang yang bisa tangkap, mengerti maksud Tuhan, itu berbahagialah. Ya, tapi kalau kita cuma lihat itu hanya event, nah dia kehilangan maknanya. Ya, kita perlu event nggak? Perlu, jangan dibalik. Kalau gitu ya nggak usah kerjakan event tidak. Event itu ada, tetapi semua event itu akan membentuk satu satu momentum ya, satu momen ya yang penting yang Tuhan mau nyatakan. Kita akan bicara mengenai masa intertestamental. Nah, bicara masa intertestamental ini di kitab suci cuma satu lembar ya. Jadi satu lembar itu biasa kita semua mengerti itu cuma satu lembar, tapi tahunnya kira-kira lamanya 400 tahun. Nah, kalau kita bicara soal 400 tahun, biasa kita ingat apa? Kalau 400 tahun, itu biasa kita ingat, wah, perbudakan di Mesir 400 tahun. Gitu ya. Nah, apakah ada kaitannya? Ya. Secara apa ya? Mungkin secara peristiwa ini, mungkin tidak ada kaitannya, itu sudah jauh sekali. Ya. Tetapi kita bisa melihat 400 tahun kalau masa di Mesir, itu juga masa di dalam masa perbudakan, masa yang gelap. Ya, umat Tuhan menjerit kepada Tuhan, Tuhan juga tidak mengirimkan orang sampai pada waktunya tiba. Nanti Tuhan kirim itu Moses, betul ya? Kitab Maleaki itu terakhir masih ingat ya, Kitab Maleaki, dua nabi yang disebut siapa? Bukan ujian ya, yang bisa aja ya. Jadi saya nggak nunjuk orang, saya nggak usah nunjuk orang ya. Jadi nggak usah takut live ya. Wah, harus mulai kasih pertanyaan ya nanti langsung live. Jangan ya. Saya habis ini nggak berani tunjuk orang, saya takut ya. Jadi saya takut tunjuk orang yang mau saja jawab ya. Silakan ya. Siapa yang mau ya, ingat ada dua nabi ya yang disebutkan di dalam kitab Maleaki. Itu nabi siapa sama nabi siapa? Ada ingat? Terakhir. Lupa ya? Gak apa-apa udah. Kasih bocoran. Tadi sudah tahu yang nomor satu ya. Nabi Musa. Ya. Kedua Elia. Betul ya? Nah, nanti di review ya. Kalau jangan ulang. Saya cuma kasih. Ada Nabi Musa, ada Nabi Elia. Itu terakhir itu. Di Maleaki disebut. Nah, ini nanti akan ke hukum Taurat itu ya. Maksudnya penggenapan terhadap nanti hukum Taurat dan juga nanti Nabi Elia akan datang ya. Penghakimannya dan sebagainya. Nah, itu nanti akan Tuhan sudah memberikan satu direct gitu ya, seperti sebuah nubuat lah. Dan arah di masa depan nanti Tuhan akan menggenapkan ya, bagaimana nanti hukum Musa itu ya itu akan disempurnakan, the law itu ya, law and prophet itu kesimpulan ya. Musa itu mewakili hukum, kemudian Elia mewakili prophet, nabi. Jadi ada law and prophet. Jadi adalah hukum dan juga nanti nabi. Nanti itu akan digenapi nanti dalam perjanjian baru. Nanti hukum Musa akan digenapi dalam perjanjian baru secara total ya. Nanti juga nanti melalui itu ya apa namanya Elia itu nabi apa itu namanya Yohanes Pembaptis ya. Dia nanti akan menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Kristus ya yang kedua inkarnasi. Nanti juga menjadi satu apa yang untuk future yang eskatologis yang lebih jauh lagi ya tentang penghakiman ya. Yang bagian itu bisa bicara soal nanti karya-karya yang akan Tuhan berikan dalam mengakhiri dunia ini ya. Tapi sampai Maleaki kita bisa lihat nanti itu kan ke perjanjian baru. Jadi ada dua nabi ya, Musa dan Elia. Oke. Nah, sekarang kita akan sama-sama lihat ya. Maka kita bisa melihat 400 tahun itu berarti ada namanya satu masa di mana umat Tuhan itu dia menjerit, dia memohon, dia kemudian juga berada menunggu, tetapi Tuhan tidak memberikan satu seperti tidak memberikan jawaban. Tuhan kalau kirim nabi itu berarti itu Tuhan kirim jawaban. Tuhan mau apa gitu ya Tuhan. Tapi Tuhan tidak kirim selama itu. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat melalui masa-masa ini kita akan mulai dari mana? Nah, kita akan mulai dari wahyu Tuhan. Mulai dari wahyu Tuhan. Nah, wahyu Tuhan yang diberikan sebenarnya itu untuk masa di dalam perjanjian baru, bagaimana sejarah dan bagaimana bangsa-bangsa sudah sangat jelas Tuhan kasih tahu.
melalui nabi-nabinya. Banyak ya, kita sudah bicara nabi ya, nabi besar, nabi kecil, itu ada nubuatan kedatangan Kristus. Nah, kalau bangsa-bangsa, sekarang siapa yang mau jawab ya? Nubuat tentang bangsa-bangsa itu Tuhan berikan kepada nabi siapa? Siapa yang mau jawab? Yang ingat, nubuat kepada bangsa-bangsa Tuhan kasih kepada siapa? Saya percaya bisa, di rumah pasti ada yang jawab. Tapi mungkin sungkan ya. Oke, ada yang ingat nubuat kepada maksud bangsa-bangsa, nanti bangsa ini hadir, bangsa ini hadir, bangsa ini hadir. Itu nabi siapa yang dikasih? Nabi Daniel. Ya, Nabi Daniel. Nah, sekarang kita akan review ya. Nah, hari ini kita ada di pasal lihat Intertestament, tapi banyak review. Loh, kenapa kok review? Karena bisa tahunya dari mana? Kita harus lihat dulu dari sebelumnya. Tuhan kasih tahu, lalu kita ingat ulang. Nanti kita melihat ke depan. Ya, nanti setelah kita mengetahui waktu kita masuk di dalam perjanjian baru, kita waktu baca perjanjian baru, nanti kita baru bisa mengerti. Oh, ternyata ya, ada satu gap dulu saya nggak ngerti. Ternyata di dalam masa 400 tahun itu, di sana itu menyebabkan waktu perjanjian baru dibuka, maka kemudian orang-orang di sana dicatat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira gitu ya. Nah, tentu gambaran yang saya berikan ini brief, ya, mau secara detail, secara sejarah apa baca, itu sudah banyak sekali ya. Sejarah saya mendorong kita suka baca, ya. Sejarah itu apa namanya? Kita sekarang akses terhadap sejarah untuk mengerti buku-buku PDF itu banyak. Silakan baca, lihat sejarahnya, nanti kita semua bisa lebih diberkati ya melalui sejarah. Karena sejarah wahyu umum ya, wahyu umum. Nah, sekarang saya mau mendekati dari wahyu khusus. Nah, saya mau review dari kitab Daniel. Ya, mari saya akan share screen. Saya share screen dulu sebentar. Oke, sudah ya, sudah muncul ya. Nah, ini judulnya kita ya. Oke, sekarang saya share berikutnya adalah. Nah, oke. Baik, ini masih ingat ya? Ingat review ya, semua masih ingat? Coba kita sama-sama melihat kembali. Saya percaya kita lihat gambar ini sudah pasti ya. Ini gambarnya seperti ini ya, kepalanya emas. Saya terus saja nih ya, saya paparkan aja. Ini perak, kemudian ini berikutnya adalah tembaga, kemudian berikutnya adalah patung ini, berikutnya besi, berikutnya kemudian adalah ini ya, apa namanya, besi dan tanah liat campuran. Oke ya. Nah, sekarang saya lewat. Ini mimpi Nebukadnezar. Nggak ngerti seperti apa. Perhatikan, mimpi datang kepada raja adik kuasa, raja bangsa-bangsa. Adik kuasa kan? Bangsa-bangsa, raja yang menaklukkan dunia. Dan melalui ini Tuhan mau kasih tahu pesan penting untuk para bangsa-bangsa. Tuhan mengatur sejarah kedaulatannya atas bangsa-bangsa. Tuhan pakai mereka. Jadi kita harus lihat ya, semua yang tidak percaya kepada Kristus, mereka tetap ada di dalam kedaulatan Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan. Itu adalah satu kebenaran yang final. Itu Allah yang sejati, ya, Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa, termasuk mereka yang tidak mau percaya kepada Dia, tetap ada di dalam kuasa Tuhan. Itu baru Allah yang sejati. Ya, nah, kita bisa lihat. Jadi bukan berarti saya menentukan saya mau percaya siapa. Tidak ya. Yang benar adalah Tuhan yang menentukan ya kalau saya boleh menjadi umatnya. Nah, ini yang benar. Ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang melihat, setelah kita melihat bagian ini, kita lihat, oh karena Tuhan menentukan kalau saya sampai bisa menjadi umat Tuhan, seharusnya itu saya harus benar-benar jaga itu. Nah, ini benar, posisinya harusnya seperti ini. Tapi biasa terbalik, orang-orang yang punya pandangan yang justru bahwa oh perbuatan kita ini ada apa namanya, ada perannya ya. Kalau saya merespon baru saya diselamatkan, kalau saya tidak merespon saya tidak diselamatkan. Nah, mereka berarti perbuatan mereka itu ada andilnya gitu ya. Itu justru mereka ini yang kejar mati-matian. Saya mesti hidup yang benar, saya mesti sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya mesti. Kenapa? Takut keselamatannya hilang. Karena dia merasa dia yang tentukan, maka dia perlu bekerja keras. Sedangkan di sisi lain, kita yang seharusnya mengerti dengan benar, sesuai dengan kitab suci, sola scriptura itu, ya, bapak-bapak reformasi itu yang boleh Tuhan pakai mengajar kita ya untuk kebenaran ini tentang kedaulatan Allah, anugerah Tuhan bagi kita.
wah kita dapat Tuhan, kita dipilih, kita keselamatan nggak bisa hilang, malah hidupnya kebalik katanya, santai-santai, kagak peduli, bagaimana, melayani Tuhan pun ya biasa-biasa saja, terbalik. Ya, yang benar itu semestinya tahu menyadari bahwa ketika saya boleh dipilih, ini adalah satu anugerah yang besar. Saya harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, ini baru yang benar, ya. Jadi kita melihat bersama-sama. Jadi bukan berarti bahwa kalau saya karena saya sudah menerima seluruh anugerah Tuhan, maka saya santai aja. Saya tidak perlu melakukan apa-apa, pasti saya sudah selamat. Tidak ya, justru karena saya sudah menerima anugerah Tuhan, maka saya mesti sungguh-sungguh. Ya, diperhatikan ya. Di bangsa-bangsa ini juga mereka meskipun bilang, no, saya tidak mau ikut Tuhan. Tapi nggak peduli, Tuhan tetap yang mengontrol hidup mereka. Karena dia Tuhan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang berikutnya adalah ini ya. Ini sudah selesai. Nah, sorry. Nah, sekarang ini. Ya. Nah, nanti ini kan ini saya lewat aja ya, cuma saya mau tunjukkan ini supaya lengkap. Nanti akan ada satu batu yang besar yang kemudian nggak tahu dari mana, dari langit ini, dari atas nih ya. Kalau arahnya lihat ya dari atas. Berarti dari atas datang menghancurkan semua. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang ini review. Mari kita belajar bersama-sama. Review ya. Oke, sekarang ini emas, ini perak. Oke. Nah, itu sudah ya. Berarti emas mewakili Babel, perak itu mewakili kerajaan Media Persia, kemudian tembaga mewakili Greek Empire. Jadi ini melukiskan ya kerajaan-kerajaan yang akan hadir. Ya, review ya. Babel akan dikalahkan oleh Media Persia, Media Persia akan dikalahkan oleh Yunani. Kemudian Yunani akan dikalahkan oleh Roman Empire. Ya, kemudian besi dan tanah liat ini sebenarnya mewakili nanti ya secara spiritual ini Antichrist Empire ya, ini secara spiritual. Ya. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama bagian ini dulu yang atas karena kita sedang bicara bangsa-bangsa. Review ya. Nah, kita di kitab terakhir kan di Maleakhi, Hagai, Sakaria, Maleakhi ya, Hagai, Sakaria, Maleakhi di periode yang hampir ya sama di sana ya. Kita sudah terakhir kalau Maleakhi kira-kira sudah bagian akhirnya gitu ya. Nah, Babel, Media Persia, Greek dan Roman. Nah, pada saat mereka itu tidak taat, dibuang pergi Babel, kan mulainya dari sana. Perhatikan ya, dibuang pergi ke Babel. Nah, ini baru muncul bangsa-bangsa loh dari Babel dia. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem, ya. Nah, waktu mereka kembali ke Yerusalem itu siapa yang Tuhan pakai? Bangsa siapa yang mengembalikan mereka? Bangsa Persia, kerajaan Persia, yaitu si Kores. Ya, Kores gembalaku dicatat begitu ya. Nah, jadi Babel dipakai Tuhan untuk mereka ditangkap, dihancurkan, kemudian dibawa ke pembuangan. Ini bangsa asing ya. Kemudian juga bangsa Persia ya, itu dipakai untuk boleh mengembalikan mereka kembali ke Yerusalem. Nah, ini karya Tuhan ya. Nah, jadi kita bisa melihat ya. Ini zamannya Persia. Jadi mereka waktu kembali di Maleakhi itu pemerintahnya masih pemerintahnya Persia. Persia yang menguasai saat itu, adikuasa saat itu. Ini semua yang adikuasa ya. Nah, jadi yang menguasai secara dunia, secara adikuasanya. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Dari sini, nah ini kita bisa melihat. Kira-kira kita punya gambaran. Berarti, kan terakhir itu sudah kembali ke Yerusalem, membangun lagi bait suci yang kedua. Nah, di sana adalah raja-raja Persia yang Tuhan pakai. Berarti masa setelahnya itu adalah masa kira-kira di sini. Oke? Ya, ini tujuannya saya mau tampilkan ini supaya kita bisa melihat. Jadi masa intertestamental period itu ini kira-kira ya, saya cuma kasih gambaran. Berarti di antara ini, di antara Persia, lalu akan muncul nanti Greek, lalu akan muncul Roman Empire. Nah, untuk apa kita lihat begini? Untuk mengetahui bahwa kita tahu memang mereka sudah pulang. Perhatikan ya, memang mereka sudah pulang. Tetapi waktu mereka pulang sampai di tempat mereka sendiri, nah mereka itu ada di bawah ini kuasa dari bangsa-bangsa lain. Ya, jadi negara adikuasa pada saat itu adalah negara-negara ini. Ya, negara Kores yang waktu itu boleh mengizinkan pulang bangun. Ini Tuhan khusus berikan kepada mereka. Nah, nanti ada Yunani. Nah, Yunani apa sama seperti Kores? Itu beda cara pemerintahan. Yang menaklukkan semua bangsa termasuk daerah Palestina, Yerusalem saat itu, ya. Yerusalem saat itu ditaklukkan juga ya harus dia ikut kepada
peraturan dan semua kedaulatan daripada Yunani. Kemudian nanti sampai Roma. Nah, oleh sebab itu kita lihat, oh kenapa ya pada saat perjanjian baru dimulai dengan Roman Empire. Ya, nah jadi kita bisa lihat mereka nanti di sana. Mereka kenapa kok bukan jadi yang paling? Tidak, karena negara adik kuasa yang menaklukkan zaman itu adalah di dalam perjanjian baru pada saat itu ya adalah Roma. Tapi sebelumnya ada Greek ya. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan pakai, untuk apa hadir Greek di sana. Ya, kemudian kenapa perlu Greek? Nggak mau langsung Roma aja. Misalnya seperti itu. Ya, kita akan lihat. Ini semua adalah rahasia ilahi mestinya ya. Tuhan nyatakan kepada kita, kita boleh melihat itu yang Tuhan kasih kita lihat. Yang mungkin saya bisa bagikan juga, yang saya mungkin bisa lihat. Saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada hal-hal tertentu mungkin yang di luar yang kita tidak bisa lihat. Ya itu menjadi rahasia Tuhan ya. Saya nggak bisa jawab ya, saya bilang nggak bisa jawab ya. Oke, nah sekarang ini, nah berikutnya sekarang kita akan lihat. Jadi kita tahu kira-kira masanya di sini ya, intertestamental period. Nah lanjutannya adalah kita akan lihat di sini. Nah, sama ya, intertestamental period. Ini saya hadirkan kira-kira tahunnya, kira-kira tahun. Ya, jadi berarti itu masa Medo-Persia, Persia sekitar 539 BC ya. Kalau King Cyrus atau Raja Kores mati itu 530 BC. Ya. BC itu before Christ. Tapi kalau BCE itu sekarang mungkin beberapa orang bilang loh kok itu before Christ kan jadi patokannya orang Kristen. Yang akhirnya orang-orang bilang ya pakai yang lebih umum lah ya, jangan yang pakai istilah-istilah yang kekristenan. Jadinya pakainya BCE ya, ada yang pakai itu ya, tapi saya pakai before Christ juga it's okay. BCE itu adalah before common era. Ya, jadi sebelum zaman yang umum itu ya, yang dimulai zaman Kristus itu, maksudnya tahun 1 itu ya. Dimulai dari tahun 0 itu ya, before common era ya. Atau BC ya, before Christ gitu ya. Ada juga biasa dipakai itu AD, Anno Domini ya. Itu jadi sebelum tahunnya Tuhan gitu ya. Before God lah sama lah ya, before Christ. Jadi untuk informasi aja supaya kita tahu waktu baca tahun ya. Ada istilah BC, ada istilah AD, AD itu Latin ya, ada istilah BCE di Inggris juga ya, before common era. Lebih umum. Nah, jadi kira-kira tahunnya itu ya 539 nanti Roma mulai 30 ya. Jadi jelas, jadi sebelum tahun 0 itu Kristus, sebelum tahun 0 ya, zaman sudah hadir itu pemerintahan Roma ya. Nah, jadi kita bisa lihat juga masa Yunani cukup panjang ya, masa Yunani cukup panjang ya. Jadi yang memerintah di dalam setelah kembali ke Yerusalem itu masa Yunani itu cukup panjang. Nah, kalau kita lihat, ya ini perhitungan kira-kira. Jadi waktu dibilang 400 tahun itu ya, masa di mana silent years itu ya, itu dari mana? Itu adalah ya memang sebuah perkiraan saja yang dibuatkan 400 tahun begitu ya. Tetapi kira-kira perhitungannya kita bisa lihat ini, secara totalnya itu semestinya kalau dihitung dari Persia 500-an, kan betul kan? Dari 539 sampai sebelumnya kan kira-kira 500 tahunan. Tapi kenapa biasa dipakai 400 tahun? Karena kita boleh lihat kitab terakhir itu Maleakhi itu umat Tuhan sudah ada kembali ke dalam Yerusalem kira-kira itu 100 tahun ya. Jadi setelahnya itu kita bisa lihat bahwa 400 tahun. Jadi 100 year yang pertama, 100 tahun pertama Tuhan masih kasih nabi gitu ya. Jadi Hagai, Zakaria, Maleakhi itu ya. Kemudian setelahnya baru ada 400. Jadi dari situ ya kita bisa ini sedikit hitung-hitungan saja di dalam tahunnya supaya paling tidak kita paham. Oh, 400 tahun seperti itu. Dari mana kita lihat ya. Nah, dengan cara seperti ini kita mengenal iman kita. Kita mengenal Allah yang kita sembah. Allah yang menguasai sejarah, Allah yang bukan cuma mengasihi kita tetapi Dia berkuasa atas segala. Mengetahui kalau kita Tuhan mengasihi kita itu baik nggak baik ya, tapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan yang mengasihi kita adalah bukan Tuhan yang cuma mau tetapi Dia sanggup ya. Kalau kita aja mau mengasihi orang lain ya, tapi kalau kita nggak sanggup, nah itu kadang menjadi ironi ya. Saya mau tolong tapi nggak bisa tolong, ada kesedihan luar biasa. Tapi beda ya, Tuhan di dalam rencananya ketika mau menyatakan kasih ya, Dia mau menyelamatkan umat pilihannya, sekali lagi ya, kaum yang Tuhan mau selamatkan tentunya yang Tuhan pilih,
Dia bukan cuma mau, tapi dia sanggup. Kalau Tuhan sudah bilang, aku pilih engkau, maka pasti engkau dipilih. Nah, mungkin dia tidak sanggup melepaskan saya. Maka kita lihat ya bagaimana kemudian Rasul Paulus itu boleh mengatakan kalimat yang indah ya di dalam seluruh pengajarannya. Bagaimana Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kita, yang tidak ada hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah terhadap kita, dan seterusnya dan seterusnya ya. Apapun tidak bisa pisahkan kita. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Jadi kira-kira masa intertestamental itu seperti ini perhitungan. Oke, nah sekarang saya akan lanjutkan. Nah, setelah masa ini, setelah masa dari Persia, kita akan lihat berikutnya. Nah, ini di dalam ini review aja ya, saya tampilkan biar cepat. Oke, ini kita sudah pernah yang mengikuti kelas secara urut. Nah, kita bisa lihat di sini ya masa-masanya. Oke, 70 tahun perempuan, 70 tahun kemudian, nah ini yang Maliaki pada saat kira-kira 100 tahun ini ya, 87 tahun kurang lebih, ya, hitung dari mana, itu banyak sekali hitungannya, jadi kurang lebih 100 tahun. Nah, ini kira-kira masanya ya, jadi 500 kurangi 100 kira-kira 400 tahun ya. Nah, dalam masa ini gambaran untuk kita bisa paham. Baik, sekarang saya lanjutkan setelah masa ini, kita lihat. Nah, ini Yunani. Kalau Yunani setelah Persia habis, ya, ditaklukkan oleh Yunani. Nah, ini mulai. Jadi dalam masa ini kita mulai lihat nih, di dalam masa yang terjadi 400 tahun berarti kan itu setelah Persia Yunani kan. Nah, kita lihat di sini peristiwa apa yang kita bisa belajar dari masa ini. Nah, Alexander Agung ini digambarkan itu sebagai leopard yang punya sayap yang terbangnya cepat. Jadi dalam usianya yang masih sangat muda sekali, dia sudah menaklukkan seluruh dunia. Ya, termasuk Persia ditaklukkan oleh Alexander Agung. Jadi dia menguasai dunia, tapi sayang setelah dia menguasai dunia, kemudian dia meninggal. Ya, jadi masa yang muda itu, jadi dia bawa sampai puncak kuasa, tapi dia tidak sempat kemudian mungkin secara keseluruhan itu ya cukup lama untuk menguasainya. Dia meninggal. Nah, tapi dia punya 4 jenderal yang membantu dia ya, 4 jenderal itu. Nah, 4 jenderal ini yang diwarisi ya, diwarisi 4 wilayah ya. 4 wilayah kalau di dalam gambar ada di sini saya tampilkan dengan warna ya. Ada warna yang ungu ya, itu Ptolemy. Kemudian nanti ada yang ini dari yang warna orange itu ya, coklatan itu orange, kecoklatan itu Seleucid. Kemudian ada Lysimachus dan Cassander itu ya, yang bagian kuning di bagian atas. Nah, tetapi nanti ya semua ini 4 jenderal akur nggak? Nggak akur ya. Jadi satu itu Alexander bisa pegang itu 4 jenderal kalahkan dunia. Bawa 4 jenderalnya perang, semua tunduk sama Alexander. Nah, waktu sudah Alexander selesai, ini Alexander ditanya, ini konon ya ceritanya ya, Alexander ditanya ya. Jadi yang ditanya kepada Alexander sebelum mati, siapa yang akan mewarisi semuanya? Ya, si Ptolemy kah, si Seleucid kah, atau siapa ya dari mereka 4? Terus Alexander jawab, yang akan menguasai itu adalah yang paling kuat. Nah, berarti apa? Kalau yang paling kuat perang ya. Nah, khususnya yang paling besar dari wilayah sudah jelas ya. Yang lebih kuat adalah yang dinasti dari Ptolemy sama Seleucid. Ya, dinasti dari Ptolemy dan dinasti dari Seleucid. Nah, dari 2 dinasti jenderal ini mereka perang setelah Alexander. Nah, sekarang kita lihat dulu pergi ke dinasti yang ini ya, yang Ptolemy. Nah, jadi di dalam dinasti yang posisi yang seperti ini nanti kita akan belajar dari Ptolemy, kemudian baru kita lihat ke yang lain. Ya. Nah, tapi sementara kita keep dulu. Ya. Nah, setelah Yunani ini berikutnya adalah kita akan lihat ini di dalam nanti ada satu pemimpin yang muncul di zaman ini adalah Antiochus Epiphanes. Ini juga masih di dalam generasinya ini ya, setelah pecahnya Alexander, yang nanti ini akan menjadi satu tokoh yang sangat menghancurkan bait suci, menajiskan bait suci, dan ini yang akan menimbulkan ya satu gejolak yang besar di masa bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya adalah, nah setelah itu akan dikuasai oleh Roma. Nah, setelah posisi Roma itu yang dikuasai. Nanti setelah generasi daripada ini Ptolemy, kemudian Seleucid, ini khususnya 2 ini perang, terakhirnya itu akan Epiphanes dari Seleucid ya, dari bagian sana, kemudian mereka nanti akan dihabiskan ya.
semua itu dinastinya udah tidak ada lagi, ya dikuasai Roma. Nah, dikuasai Roma nanti dimulai nanti kaisarnya yang kita bisa lihat di zaman itu akan nanti mulai dari kaisar ini yang terkenal Julius Caesar ya. Julius Caesar, kemudian nanti Julius Caesar ini berikutnya adalah ada Octavian ya. Octavian ini dikenal di dalam kitab suci itu Kaisar Agustus. Oke ya, Kaisar Agustus. Jadi kita bisa lihat nanti setelahnya itu baru nanti muncul lagi seluruh kaisar-kaisar lainnya. Tapi saya mungkin cukup sampai Kaisar Agustus karena kita akan mau menuju ke perjanjian baru. Ya, jadi ini yang mungkin yang perlu kita tahu. Jadi waktu disebutkan Kaisar Agustus, kita tahu ini Roman First Emperor-nya itu adalah si Kaisar Agustus ini Octavian. Jadi itu kaisar yang pertama. Nah, Julius Caesar itu waktu itu masih bentuknya adalah Roman Republic. Ya, jadi the first Caesar itu Agustus. Nah, waktu kita bisa lihat seperti ini ya, ini ada sesuatu yang kita bisa lihat ya dari sejarah ya, bagaimana Tuhan pimpin sampai pada zaman Kristus, kemudian saat itu Roma menjadi satu kekaisaran, ya, yang satu kekaisaran berarti bisa dia memerintahkan berarti secara keseluruhan itu pemerintahan boleh berjalan ya, yang baik kasih ini bicara apa terus jalan gitu ya dan seterusnya. Nah, baik ini secara kronologi daripada penguasanya yang mungkin beberapa orang yang kita kenal yang penting-penting dalam hidup secara detailnya terhadap mereka nanti bisa kita baca sendiri. Nah, berikutnya adalah saya mau lihatkan ini. Nah, jadi di dalam masa Roma ini sudah seperti ini. Ya, Roma itu sudah seperti ini. Yang namanya dunia pada saat itu ya. Jadi menguasai dunia pada saat itu. Nah, perhatikan di sini yang kita kalau lihat ya, sampai seperti ini bangsa-bangsa, ini ada ditaklukkan oleh Roma. Jadi sudah Yunani sudah kalah, semua sudah menjadi wilayah Roma. Maka kita bisa melihat di sini Roma itu dia ingin ini semua wilayahnya kalau misalnya bisa terjadi dengan baik, bisa berkembang dengan baik, itu perlu ada namanya jalur yang menghubungkan. Ya, dari dunia kuno kemudian menuju ke dunia modern itu perlu jalur. Ya, maka dibukalah jalur-jalur itu ya, perdagangan, jalur-jalur ini transportasi dan sebagainya itu di seluruh wilayah dalam kekuasaan Roma. Yang kemudian nanti kita kenal ya, itu ada satu yang mau di satu istilah yang terkenal itu adalah Pax Romana. Jadi Roman Peace ya, Pax Romana supaya Roma itu berjaya di semua wilayah kekuasaannya. Maka di sana seluruh jalur itu dibangun, pembangunan terjadi besar-besaran di seluruh wilayah dunia pada saat itu. Sehingga dari wilayah dunia kuno itu mulai berkembang. Ya, pemerintahan dulu yang mulai perang gitu ya. Sampai zamannya Roma mereka mulai membangun. Ya, zamannya sejak zaman Babel perang. Sampai kemudian Roma ini mulai bangun. Ya, nah di sana kita bisa melihat dengan adanya pembangunan yang sangat berkembang ini, maka seluruh jalur perdagangan itu jalan-jalan itu terhubung semuanya. Nah, terjadi perkembangan yang sangat besar ya terhadap dunia pada saat itu. Ya baik itu mungkin finansial, budaya dan sebagainya itu berkembang di sana. Ya, nah kita bisa melihat dari bagian ini Tuhan itu mempersiapkan satu kondisi ya. Ini kan kita lihat bangsa-bangsa ini. Dia mempersiapkan satu kondisi. Kondisi apa? Kondisi yang sangat penting untuk apa? Untuk mempersiapkan nanti kedatangan anaknya yang tunggal. Ya, kedatangan Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena nanti pada saat rencana keselamatan Allah itu tuntas, karena Kristus hadir di dunia ini itu 33,5 tahun. Ya, kalau kita lihat dari sisi waktu itu tidak lama, gitu ya. Masa pelayanan cuma 3,5 tahun. Setelah itu Tuhan kembali ke surga. Nah, paling penting itu adalah nanti itu pemberitaan. Jadi kan semua bangsa muridku. Nah, itu perlu pemberitaan. Nah, dari mana? Pertama dari Yerusalem, pusatnya ya. Kemudian Yudea, Samaria, sampai ke seluruh ujung bumi. Nah, ujung buminya kalau bisa terjadi karena sudah disiapkan. Bisa ngerti ya maksud saya ya. Sekarang melalui Roma yang berkuasa, ini Pax Romana sudah keseluruhannya, sudah terbentuk seluruhnya. Ya, jalur-jalur sudah terhubung segalanya. Sehingga pada saat
Kristus menuntaskan karya keselamatan, Injil itu siap diberitakan, bahwa utus semua murid-muridnya pergi kepada seluruh bumi, jalurnya itu sudah jalan. Kalau enggak lah bingung ya, sampai sini mentok, sampai sini belum, sampai sini enggak selesai. Ya, belum bisa jalan, berhenti. Tidak. Allah telah mensiapkan semuanya segala sesuatu. Nah, kalau kita mau lihat seperti ini, maka kita sebenarnya lihat ya, waktu penciptaan pun sama, betul tidak? Langit dan bumi dari mana? Dunia dari mana? Manusia dari mana? Ya, maka iman Kristen menjawab paling tuntas. Diciptakan oleh Tuhan, tidak ada lagi. Ya, banyak orang mungkin tidak mau terima ini, tapi mereka akan berguna. Kalau dia tidak diciptakan dari Tuhan, dia dari mana? Kalau dia dari mana? Dirinya siapa? Maknanya apa? Kita diciptakan oleh Tuhan menurut peta dan teladan Allah, mempunyai makna, mempunyai satu jati diri yang mulia. Nah, itu membuat kita menjadi orang-orang yang ngerti kita ini siapa, dan kita hidup di dalam dunia penuh dengan makna. Itu namanya arti hidup yang sesungguhnya, karena kita tahu kita dari mana dan kita pergi ke mana. Ya, nah ini iman Kristen menjawab hal ini. Manusia diciptakan Tuhan, membuat nilai kita bernilai. Kita tahu kita dari mana dan kita pergi ke mana. Ya, sehingga kita punya teguh. Nah, sama pada saat Tuhan menjadikan alam semesta, perhatikan. Manusia dijadikan kapan? Hari pertama atau hari terakhir? Hari terakhir. Ya, Tuhan ciptakan semuanya yang diperlukan. Tuhan siapkan semuanya. Setelah semua sudah jadi, ya, langit sudah ada, ya, dengan segala benda kemenangannya. Bumi sudah siap, daratan, lautan semua sudah ada. Tumbuhan sudah ditumbuhkan, binatang sudah ada, semua sudah ada, semua lengkap. Tuhan baru taruh manusia jadi sebagai wakil Allah di tengah dunia. Nah, indah ya. Ini namanya Allah tidak sembarangan menjadikan, merancangkan segala sesuatu. Nah, mengerti hal ini, kita itu sangat bersyukur. Berarti waktu kita boleh hadir dunia ini, gitu ya. Hadir kan pasti nangis ya. Manusia lahir ke dunia mesti nangis. Nggak ada yang lahir dunia ketawa. Hehehe, itu nggak ada saya kira. Semua pasti nangis ya. Kalau ada yang lahir ke dunia lalu tertawa-tertawa, ini aneh. Ya. Nah, kita nangis ya. Itu menunjukkan sesuatu mungkin ya ini ada orang menafsirkan ya ini dunia berdosa ya, kita datang sesuai dengan segala penderitaan yang harus kita hadapi gitu ya. Ya, tapi kita bisa melihat bahwa sejak itu ya kita lahir itu Tuhan sudah siapkan. Jadi rancangan Tuhan pasti indah untuk kita. Kita mesti kemana, kita mau kemana, bagaimana caranya, apa ini itu semua sudah lengkap, sudah ada di dalam rancangan Allah. Ini mengerti dan pegang kepada kedaulatan Allah di dalam hidup kita itu akan membuat kita itu sangat ayem. Ya, ayem itu dalam arti ini ya kita tenang sekali, kita tahu ya kita tidak takut karena kita menghadapi segala sesuatu Tuhan sudah punya rencana. Ya, jadi sama kita lihat ya, ini Romawi dipakai Tuhan, Roma ya, Romawi ini dipakai Tuhan untuk mempersiapkan semuanya sehingga pada saat itu seluruh dunia sudah terhubung. Ya, damai semua Roma itu ada dikasih tahu seluruh wilayah kekuasaan Roma itu sudah siap jadi. Karena ada kedamaian di seluruh Roma, baru pembangunan jalan. Coba perang terus, mana bisa bangun-bangun, kemajuan tidak ada. Nah, karena itu Tuhan kasih Roma pemerintah, kemudian ada satu masa damai yang Pax Romana seluruh wilayah kekuasaannya bangun terjadi. Nah, waktu itu kemudian Galatia 4 ayat 4 itu bilang. Coba saya minta ya, kita semua sama-sama coba ya. Kita ada orang bisa bantu saya mungkin baca Galatia 4 ayat 4. Ada satu orang? Satu orang. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Iya, terima kasih. Dari suaranya Mel ya? Iya, Bro. Oke, terima kasih. Ya. Jadi setelah genap waktunya, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, ada yang punya kita bahasa Inggris? Kalau ada, boleh baca. Kalau tidak ada, saya ya. When the fullness time of God has come. Ya, fullness time. When the fullness time. Jadi ketika waktunya sudah full, sudah penuh, sudah genap, ya, of God, ya, waktu Tuhan sudah penuh. Nah ini Tuhan kirim anaknya yang tunggal.
Nah, ini menjadi satu hal waktu kita mulai membaca Galatia, kita ngerti yang dimaksud apa? Waktu Tuhan sudah genap itu apa? Yang dimaksud waktu Tuhan sudah tiba itu apa? Inilah waktunya, rencana Tuhan sudah harus dijalankan, tidak bisa mundur. Itu apa? Kita bisa lihat dari konteks bangsa-bangsa sejarah, ini sudah berjalan. Waktunya sudah tiba. Maka Kristus harus datang. Kristus diutus Allah datang ke tengah dunia. Nah, ini dari sisi ini ya, Pax Romana ya, kita bisa lihat. Tuhan kirim semua, genapi karya keselamatan, Kristus datang melayani, memberitakan kerajaan surga ya, didahului nanti dengan ini ya, Yohanes Pembaptis gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa lihat pada akhirnya setelah selesai tuntas karya keselamatan jadi lengkap, beres ya, selesai, Tuhan naik ke surga, murid-murid beritakan Injil. Waktu murid-murid beritakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, sehingga jalan terus itu Tuhan bekerja. Ya, ini kehendak Allah. Nah, saya bisa lihat dari peristiwa kita bisa lihat di sini ada yang namanya kehendak Allah yang kita bisa lihat. Tuhan maunya apa? Ini secara global ya, kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat. Ya, perlu waktu lama ya. Kalau dari sisi kita itu 400 tahun Tuhan mempersiapkan. Dengan kata lain, Tuhan tidak main-main mempersiapkan segala sesuatu. Ya, dari sisi kita mungkin kita bisa lihat wah lama ya, tapi itu menunjukkan kepada kita bahwa betapa Allah itu terhadap hidup kita, Tuhan mempersiapkan dengan detail, kita sangat sungguh-sungguh, dan Tuhan tunggu masanya tiba, itu dijalankan. Ya, sebenarnya Tuhan mau jalankan bisa nggak sih? Langsung jadi. Kalau Tuhan berkuasa pasti bisa. Ya, tetapi kenapa Tuhan tidak pakai jalan seperti itu? Nah, sekali lagi, Tuhan ingin ya di dalam ini ada satu namanya itu adalah Tuhan memberikan ya ini kepada kita ya umatnya ya, kepada juga manusia ini sebagai ciptaan Tuhan itu. Di sana Tuhan menyatakan ya bagaimana Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah ini umatnya, di tengah-tengah bangsa-bangsa, karya Tuhan itu nyata ya. Nah, sekarang kita lihat ya, dari semua gini banyak, setelah kita bisa melihat ini besar ya, dan sini ya seluruh wilayah dunia, itu Tuhan mempersiapkan, kita boleh lihat semua nanti untuk kedatangan Kristus yang kedua di Bethlehem ya, di negeri Palestina. Nah, jadi kita bisa melihat ya, sorotannya itu satu tanda panah merah di sana saya lihat ya. Supaya Kristus nanti datang, waktunya genap, Tuhan siapkan dulu semua yang merah, semua jalan pembangunan terjadi. Ya, nah ini satu hal yang kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam masa intertestament itu ya. Di dalam masa ini khususnya di dalam bagian ini saya lihat dari Roma ya, lihat dari Roma. Khususnya berkaitan dengan pembangunan yang terjadi melalui Pax Romana, ya, Peace of Rome ya. Jadi Roman Peace itu ya, damai di Roma bisa memungkinkan terjadinya ini. Nah, sekarang kita akan lihat ya, berikutnya adalah saya akan lanjutkan adalah nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ada beberapa literasi yang muncul di masa intertestamental. Nah, saya mundur dulu ke sini, saya pakai ininya, saya perlu ininya. Nah, ini kembali sini ya. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Sekarang ini zamannya yang Yunani. Yunani untuk apa? Jadi kita sudah lihat Greek Roma ya. Sekarang ini Greek. Greek ini di masa ini apa? Nah, di masa Yunani ini ya, waktu Alexander menaklukkan seluruh Yunani, itu kita lihat bersama-sama pada saat itu, kemudian khususnya penyebaran itu secara luas itu Alexander ini menyebarkan itu Helenisme itu luas. Ya, Helenisme ya, termasuk di dalamnya itu bahasa Greek Yunani itu menyebar secara luas ke seluruh wilayah jajahan. Ya, ke seluruh wilayah jajahan. Sehingga pada zaman itu seluruh wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander itu ya, wilayah Yunani itu mereka menggunakan satu bahasa yaitu Greek. Ya, karena dia cukup lama ini ya, masa itu ya, masa Greek ya. Tadi kita bisa lihat dari 300-an gitu, sampai Roma nanti baru yang akhir-akhir. Ini cukup lama. Jadi Greek itu berkembang luas, ini Helenisme berkembang dengan pesat. Sehingga bahasa Greek itu menjadi pemersatu sekali lagi. Kalau tadi Pax Romana pembangunannya itu dijadikan satu sehingga menyambungkan seluruh wilayah itu jadi satu. Ya, kalau melalui Greek ini pada saat itu bahasanya jadi satu. Dimulai dari bahasanya jadi satu.
seluruh wilayah harus pakai bahasa internasional pada saat itu adalah Yunani. Ya, bahasa Yunani. Nah, kenapa ini perlu bahasa Yunani? Sekarang perhatikan ya, waktu pembuangan itu umat Tuhan itu sudah pulang ke Yerusalem. Tetapi tidak semua, kan ada yang remnant. Oke ya, remnant. Ada juga umat Tuhan yang tidak pulang ke sana, yang tetap umat Tuhan, tapi ada di Mesir, ada di Babel, ada di mana di semua. Nah, itu wilayah nanti ini kan keseluruhan. Di Babel sudah ditaklukkan, jadi sekarang menjadi wilayah Yunani, ya, yang di Persia dan sebagainya dia. Sekarang menjadi wilayah Yunani. Ya, mereka di sana semua pasti ada bahasa masing-masing. Tapi sampai pada zaman Yunani, Tuhan itu pakai Alexander Agung dengan waktu yang singkat ya, dipakai, perhatikan ya. Dari apa itu namanya menaklukkan dunia sampai umur 33 panggil pulang. Setelah selesai menyebarkan itu apa? Dia punya Helenisme, bahasa Yunani menjadi berkuasa, pulang si siapa ini si Alexander ya, sudah pakai Tuhan selesai. Nah, kita mulai ketika dibagi menjadi 4 wilayah ini. Dimulai dari Ptolemy ya. Hal penting yang dia lihat dari Ptolemy. Ini ada hal baik dari Ptolemy. Nah, nanti kalau di bagian yang Seleucid ini yang ini ya, ada apa namanya raja yang jahat ini ya, Antiochus Epiphanes ini ya, yang menajiskan bait suci. Nah, ini kita lihat mulai dari Ptolemy itu khususnya di Mesir, di daerah Alexandria, karena memang namanya Alexandria berarti nama ini dipersembahkan kepadanya Alexandria gitu ya, untuk menghormati dia. Di sana itu dari dinasti Ptolemy itu mereka pada saat itu ingin membangun yang namanya perpustakaan. Ya, perpustakaan yang besar di zaman itu. Jadi di zaman itu belum ada perpustakaan yang besar ini. Jadi ini ada gerakan ini salah satu dari pemimpin dinasti di Ptolemy ini, dia mau bangun ini perpustakaan yang besar. Nah, di dalam membangun perpustakaan yang besar, karena perpustakaan semua buku kan mesti ada. Kalau semua buku masih ada, mereka memberikan satu usulan ya yang diterima oleh raja, pemimpin pada saat itu ya. Jadi diterima bilang apa? Bahwa kalau perpustakaan besar, berarti juga harus ada literatur daripada orang-orang Yahudi. Ya, itu harus masuk. Termasuk di dalamnya itu nanti yaitu Perjanjian Lama itu. Tapi Perjanjian Lama itu di dalam bahasa Ibrani. Nah, sedangkan sekarang sudah dipengaruhi dari Yunani, Hellenistic Greek. Maka kemudian dinasti Ptolemy ini memerintahkan, terjemahkan. Nggak boleh pakai Ibrani, terjemah baik Yunani. Nah, maka dikumpulkanlah orang-orang yang ahli, ya, para bangsawan, orang-orang ahli apa yang ahli Taurat gitu ya, ahli-ahli Taurat yang ngerti itu semuanya, ahli-ahli kitab itu kumpul untuk kemudian mereka menerjemahkan kitab dari Ibrani menuju kepada Yunani. Nah, itulah nanti terbentuk yang namanya Septuaginta. Ya, Septuaginta. Nah, Septuaginta itu berarti perjanjian lama yang ditulis di dalam bahasa Yunani. Sehingga ketika itu jadi, maka seluruh wilayah itu berarti sudah ada kitab Septuaginta, berarti mereka boleh Alkitab sudah ada di dalam bahasa Yunani secara keseluruhan, gitu ya. Nah, itu diterjemahkan di sana. Nah, ini menjadi satu karya penting ya, literasi penting yang muncul di dalam zaman daripada Yunani. Kuasa khususnya di awal ini ya, Ptolemy ini ya, waktu dia berkuasa. Tuhan pakai kesempatan ini, kemudian Alkitab yang dalam bahasa Ibrani itu mulai diterjemahkan di dalam bahasa internasional pada saat itu Greek, Yunani pada saat itu. Ya, nah nanti kita lihat di dalam Perjanjian Baru, semua kutipan-kutipan Perjanjian Baru itu Perjanjian Baru kan ditulis di dalam Greek. Maka banyak kutipan-kutipan di dalam Perjanjian Baru yang dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya itu mengutip Perjanjian Lama, itu mereka banyak mengutipnya melalui Septuaginta. Ya, melalui Alkitab yang ini, yang Yunani. Jadi dipakai ya. Ini kan karena internasional pada saat itu. Ya, dipakai yang ada. Jadi ini menjadi satu ini ya, apa namanya? Satu hal yang Tuhan pakai ya, Tuhan siapkan sebelum ini melalui bangsa-bangsa ya, melalui sejarah yang ada di sana. Jadi kita bisa melihat hal itu. Oke ya. Nah, ini munculnya Septuaginta ini di periode ini. Nah, lalu kita akan lihat bersama-sama lagi, selain muncul daripada Septuaginta, maka pada zaman tersebut, yaitu di zaman Yunani ini ya, ini mulai ya, itu muncul yang namanya ini ya, apa namanya, sebuah ini ya, orang komplotan, apa bukan komplotan, itu mulai dari sana kan mereka panggil itu ahli-ahli kitab, ahli-ahli dan sebagainya untuk kemudian mereka masuk di sana. Nah, selain daripada kitab-kitab yang setelah diterjemahkan itu selesai, yaitu kitab apa namanya ini tadi
Septuaginta, kita bisa lihat muncul lagi kitab lainnya adalah ini. Ya, saya teruskan dulu. Ya, Septuaginta sudah. Yang kedua adalah kita bisa banyak kitab lain yang beredar. Oke ya. Nah, jadi ini istilah ada banyak kitab lain yang beredar. Ya juga ada kitab apokaliptik gitu ya. Apokaliptik tapi yang tidak jelas ya, nama penulisnya siapa tidak diketahui ya. Jadi mirip-mirip lah ya, kitab-kitab yang pakai simbol-simbol ya tentang sesuatu gitu ya, seperti kitab Daniel dan sebagainya. Tetapi ini tidak diakui ya sebagai kanon gitu ya yang berotoritas. Cuma banyak sekali di masa itu muncul ya, yang mereka coba ya pakai berbagai macam cara mereka menulis apa ya pakai simbol-simbol begitu ya. Kemudian juga muncul yang namanya kitab-kitab apokrifa, gitu ya, kitab apokrifa. Nah, kitab apokrifa ini kita pernah lihat waktu dalam kanon ya, kita sudah pernah belajar, itu review sedikit ya. Kitab apokrifa ini itu dianggap ya kitab-kitab yang apa ya satu kitab yang boleh apa yang beredar yang ditulis ya, tetapi tidak diterima oleh gereja sebagai yang berotoritas. Ya, tetapi sebagian itu oleh gereja Roma Katolik khususnya, ya Katolik itu mereka menerima yang Deuterokanonika. Mereka pakainya adalah Deuterokanonika, disebut sebagai kanon yang kedua, gitu ya, yang mereka terima, gitu lah ya. Nah, tapi kekristenan itu tidak menerimanya sebagai kitab yang disebut di dalam kanon ya, jadi perbedaannya di sana aja. Kita menerima kitab ini untuk dibaca, oke. Pada masa reformasi ini bapak-bapak reformasi terima karena di dalamnya kita juga bisa belajar banyak, itu kisah-kisah kepahlawanan dan juga nanti kisah-kisah yang berkaitan dengan ini ya, sejarah juga ada di sana, itu baik untuk kita baca. Ada juga kitab-kitab yang hikmat begitu ya, yang bisa kita pelajari ya di dalam arti itu universal truth ya, kebenaran yang secara universal bisa diterima. Itu boleh dibaca. Jadi kita boleh baca ya, kitab-kitab di apokrifa silakan bisa dibaca. Juga ada lagi satu kitab itu namanya Pseudepigraphica. Pseudo dari kata semu dia, pseudo ya, pigraphica. Jadi itu tulisan-tulisan yang pakai namanya itu tidak nama sebenarnya, nama-nama semu. Tapi namanya dipakai biasa tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Misalnya kitab Henok gitu ya, belum tentu penulisnya kitab Henok. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini adalah contoh-contoh kitab yang beredar. Jadi di dalam masa-masa ini itu beredar banyak kitab-kitab yang seperti ini ya. Itu munculnya di dalam masa intertestamental ya. Tapi tidak ada nabi Tuhan yang diutus untuk boleh menyatakannya seperti yang kita lihat ya, misalnya kita memberikan firman-Nya kemudian itu dituliskan di dalam kitab-kitab para nabi, tidak ada ya. Tetapi ini adalah kitab-kitab yang muncul ada. Tapi yang secara apa ya yang kita terima itu Septuaginta karena itu menerjemahkan dari Perjanjian Lama sampai kepada yang Maleakhi itu, tapi di dalam bahasa Yunani pada saat itu. Oke ya. Nah, jadi kita lihat di sana. Salah satunya misalnya yang bagus dibaca di dalam kitab Apokrifa, itu kita bisa belajar itu misalnya kitab Ben Sirah gitu ya. Itu ada di dalam kitab Apokrifa ya. Ini saya ada siapkan ya. Ini ada. Kita bisa lihat ya. Oke. Nah, ini ya. Ini kapan hari kita sudah pernah lihat. Nah, jadi kalau dalam ini yang Hebrew ya, yang sebelah sini, kemudian ini Septuagint ya. Nah, jadi ini diterjemahkan ini dari PL yang apa namanya dari Ibrani. Nah, kalau yang kita sekarang kan ini ya. Nah, kemudian kita lihat ya, yang merah ini ya, ini ada yang namanya kitab Deuterokanonika itu ya, atau apokrifa lah disebut ya. Nah, jadi di sini misalnya ada salah satu contohnya itu Ben Sirah atau bisa disebut juga Jesus Sirah gitu ya. Mereka pakai itu ya. Tapi ini bukan Tuhan Yesus ya. Maksudnya nama Jesus itu umum dipakai. Jadi biasa disebut dari hikmat daripada Ben Sirah itu kalau kita baca bagus ya. Jadi misalnya di sana Ben Sirah ini muncul kira-kira tahun 200 sebelum Masehi ya. Jadi tahun 200 sebelum Masehi itu dia adalah seorang guru ya. Guru hikmat ya. Contohnya guru hikmat itu ya seperti kalau di timur orang-orang Chinese ada Konghucu lah kira-kira gitu ya. Jadi dia itu mengumpulkan ya, itu dia menuliskan semua kata-kata hikmatnya itu dibukukan lah kira-kira begitu ya, dijadikan apa namanya sebuah kitab ya untuk mengajar kepada murid-muridnya. Nah, si Ben Sirah ini dia juga mendirikan sekolah hikmat pada zaman itu. Nah, sekolah-sekolah ini yang masuk tentu tidak bisa semua orang. Ini biasa yang masuk adalah anak-anak bangsawan ya, orang-orang yang di kalangan ini ya, yang lebih
dianggap dipandang lebih baik begitu ya secara sosial, kemudian ekonomi dan sebagainya. Nah, di sana orang-orang ini nanti akan banyak memberikan pengaruh di dalam masyarakat pada saat itu, ya. Nah, jadi dia memberikan ini pengajaran-pengajaran yang hikmat begitu ya. Jadi pengajaran-pengajaran yang pada saat itu memberikan inilah ya petunjuk-petunjuk gitu ya. Ya sama mungkin mirip seperti inilah ya apa namanya ya pengajaran-pengajaran Konghucu lah ya yang secara moral gitu ya yang diberitahukan. Jadi di sana bagus kalau dibaca ya. Jadi kita kalau baca kitab-kitab di dalam Ben Sira itu kita bisa melihat ya dia memberitahu, mengajarkan, ya kasih tahu bagaimana segala kondisi ya yang harus dia lakukan misalnya di dalam urusan-urusan kehidupan. Kalau kita menghadapi persahabatan gimana, di dalam pemerintahan harus seperti apa, keuangan seperti apa ya. Jadi pada zaman itu kalau orang-orang yang mau jadi ini ya mungkin pejabat kah di dalam pemerintahan atau apa mereka dikasih tahu juga untuk boleh belajar hikmat. Sebenarnya ini kenapa bisa ada muncul seperti ini karena pengaruh Helenisme yang kuat. Helenisme itu sebenarnya budaya yang cukup itu dari Yunani itu adalah filosofi ya. Mereka suka belajar. Nah, maka itu ada hikmat-hikmat dari pengaruh filosofi itu pengaruh membawa ini budaya ini sehingga di zaman itu juga akhirnya banyak orang kalau mau menjadi orang yang terkenal, orang yang berkuasa yang memberikan pengaruh itu perlu belajar hikmat gitu ya. Nah, termasuk para pejabat-pejabat ataupun para pemerintah yang mau ini ya memberikan pengaruh di dalam pemerintahan mereka mesti belajar hikmat begitu ya. Nah, jadi kitab Ben Sira ini isinya seperti itu kira-kira. Nah, selain itu kita bisa lihat pada zaman itu berarti ini bisa muncul. Nah, mulai adanya kita bisa ada ini ya, ada apa namanya golongan-golongan itu mulai terbentuk di sana. Ya, jadi di tengah-tengah kondisi yang seperti ini kita sudah lihat tadi Tuhan bisa buka satu ini ya, satu momen supaya ada ahli Taurat itu mulai kumpul, kemudian mereka mulai menerjemahkan itu ya kitab di dalam Ibrani menuju ke dalam Yunani. Kemudian dikumpulkan lagi ada satu kaum ya orang-orang yang belajar hikmat dan sebagainya, yang mereka kaum bangsawan dan sebagainya di sana yang kemudian belajar. Jadi ini mulai ada kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok ini terbentuk. Nah, kelompok-kelompok yang terbentuk ini nanti kelompok-kelompok ini orang-orang Yahudi khususnya sama itu mempengaruhi mereka. Jadi orang-orang di dalam kelompok Yahudi nanti mereka juga akan terbentuk dalam proses periode yang nanti makin lama kelompok ini akan makin nyata di dalam pembentukannya itu nanti ini menjadi cikal bakal nanti muncul ada golongan Farisi, ada golongan Saduki dan sebagainya, ahli-ahli Taurat begitu ya. Nah, kita bisa lihat ini ya. Kalau yang golongan Saduki ini mungkin mereka lebih dari kelompok orang-orang yang kaya ya, mereka yang pegang keuangan, kaum bangsawan dan sebagainya. Jumlah mereka mungkin tidak banyak, tapi kekuatan ekonomi mereka kuat gitu ya. Nah, kalau golongan-golongan Farisi mungkin mereka ya orang-orang yang lebih biasa gitu ya, jumlah mereka lebih banyak, mereka juga mungkin ahli mengerti kitab suci dan sebagainya. Ya, kalau yang ahli-ahli Taurat ya secara khususnya mereka adalah orang-orang yang meneliti kitab suci yang khusus dipakai ya di dalam agama Yahudi pada saat itu. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ini di dalam masa-masa intertestament Tuhan mengizinkan ya adanya proses ini ya. Jadi ada lahir juga kitab-kitab lain ya yang namanya tadi saya bilang misalnya apokrifa, pseudepigrafika dan seterusnya. Itu juga ada di dalam masa ini. Nah, ini semua ini kita terima hanya sebagai buku ya, buku hikmat lah, kemudian kita lihat buku sejarah mungkin bisa lihat dan mungkin kita kategorikan ini adalah sebuah buku yang bolehlah dibaca dan itu bisa sangat menolong ya, memberikan kepada kita pengetahuan yang bersifat mungkin umum membantu kita ya. Tetapi tidak diterima ya sebagai kitab yang berotoritas sebagai kitab suci. Itu bedanya ya di dalam iman Kristen. Nah, setelah itu kita akan lihat nanti di zamannya Seleucid itu berkuasa, kemudian dia mengalahkan Ptolemy. Ini zaman Yunani ya, Mas ya. Kita bicara yang Yunani. Kemudian berkuasa, nanti kan muncul satu tokoh namanya Antiochus Epiphanes. Nah, Antiochus Epiphanes itu nanti dia akan menjadi satu tokoh yang menajiskan bait suci, dan itu yang akan kemudian menimbulkan pemberontakan. Ya, menimbulkan pemberontakan dari golongan Yahudi, ya, mereka akan melawan kepada Epiphanes. Nanti golongan ini diwakili oleh kaum Hasmonian namanya, atau disebut juga biasa itu kaum Makabe. Kaum Makabe. Nah, kisah-kisah mereka
ya pada akhirnya mereka menguasai kembali bait suci ya. Kisah-kisah heroik mereka ini, kisah-kisah mereka ini itu dicatat itu di dalam buku Makabe. Nah, itu juga muncul di zaman ini. Ya, muncul di zaman ini, dicatat di dalam kitab Makabe. Ya. Nah, jadi kira-kira yang terjadi di dalam masa-masa periode tersebut ini, nah itu ada di dalam beberapa catatan yang disebut dengan apokrifa itu, tapi lebih ke arah kita terima sebagai sejarah, ya, dan kisah-kisah kepahlawanan, dan sebagian mungkin juga ya buku-buku pengajaran-pengajaran seperti guru hikmat seperti Konghucu gitu ya. Nah, jadi kira-kira itu yang terjadi ya. Jadi di dalam masa periode Yunani kita bisa lihat bahwa Allah mempersiapkan ya satu masa juga khususnya itu berkaitan dengan satu ini ya apa itu namanya satu penyatuan secara internasional di dalam bahasa sehingga komunikasi pada saat itu bisa direct semua bisa jadi ya. Nah, akhirnya melahirkan satu karya penting ya sebenarnya saya mau tekankan itu adalah lahirnya Septuaginta. Nah, di dalam masa-masa ini juga nanti ini terbentuk yang namanya golongan ya, yang kita bisa lihat bersama-sama. Lahirnya golongan kaum, ada kaum yang namanya kaum Saduki, ya, dan mereka menguasai perekonomian, ada juga kaum-kaum nanti kaum Farisi, ya, dan juga ahli Taurat. Nah, ini kisah peristiwa sejarah ini terus berlangsung. Berlangsung kemudian kira-kira sampai kepada tahun kira-kira 100 Masehi ya. Sebelum Masehi maksud saya. Ya, before Christ ya. Itu nanti di sana mulai muncul juga ya, muncul karya ya seperti ini, kitab-kitab seperti ini, yang pseudepigrafika juga atau apokrifa itu ya. Nah, salah satunya kalau kita bisa melihat itu ada tulisan yang disebut sebagai Mazmur Salomo gitu ya. Ini bukan Mazmur Daud ya, Mazmur Salomo gitu ya. Nah, ini Mazmur Salomo ini di dalamnya itu kemudian orang itu mulai tulis apa isinya. Isinya itu adalah bagaimana mereka itu merindukan gitu ya. Mereka ada di dalam mereka mengingat kembali ya bagaimana Tuhan itu menjanjikan apa itu Mesias bagi mereka. Ya, mereka lihat ya, mereka sekarang dalam kondisi jajahan ya. Mereka tidak bisa lagi bebas sebagai sebuah bangsa di dalam penjajahan dan mereka ingat janji Tuhan. Janji Tuhan ini diberikan kepada mereka dan mereka mau bagaimana kembali lagi berharap kepada janji Tuhan itu. Nah, di dalam masa-masa yang seperti ini, kemudian mereka itu ada satu pengharapan kerinduan yang muncul akan janji Mesias. Nah, itu mulai muncul ya. Nah, di sana kemudian ketika itu muncul mereka tulis ya, mereka tulis. Nah, itu sebagai karya-karya itu kemudian ada yang dibukukan ya, kemudian ada yang disebut ini disebut sebagai Mazmur Salomo gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita bisa lihat nanti ini mempengaruhi ya, ini kan 100 tahun before Christ. Nah, kita sudah melihat kerinduan ini mulai muncul. Mereka mulai ingin ada figur ya yang ingin mereka munculkan. Mereka mendambakan kedatangan Mesias gitu yang dijanjikan. Tapi kapan mereka juga nggak tahu. Sehingga kemudian mereka mulai lihat pembaharuan yang ingin terjadi ini mereka mulai lihat Mesias yang diinginkan yang membebaskan mereka ya dari Romawi. Jadi ini Mesias secara politik. Tapi sebagian juga mereka melihat ada pemulihan secara ini spiritual. Ya, spiritual. Jadi mereka juga dalam pemikiran mereka Mesias mungkin nanti juga ada yang memulihkan sebagai spiritual, yaitu yang dari kalangan imam. Jadi mungkin beredarnya ada dua kondisi yang demikian sehingga muncul bagi mereka mungkin Mesias mungkin ada yang ada yang memulihkan secara politik ya, ada yang jadi raja dari tata Daud karena kan dari tata Daud Tuhan akan membangkitkan Mesias. Mungkin raja, tapi yang secara kerohanian gitu dari kaum imam yang akan dimunculkan dan seterusnya. Jadi pikiran mereka mungkin dua. Ya, tapi mereka mungkin justru tidak tahu nanti pada saat kedatangan Kristus itu Mesias itu digenapi hanya di dalam Kristus Yesus saja, itu belum terbentuk di sana ya. Jadi sebenarnya nggak heran ya pada saat Kristus datang justru mereka melihatnya itu yang dinanti maunya yang politik begitu ya, yang bisa membebaskan dari Roma begitu ya. Dan juga mungkin dari kalangan imam, sedangkan ini bukan dari kalangan imam. Jadi mereka menolak Kristus. Nah, ini kita bisa melihat kira-kira latar belakang yang membentuk sekian ratus tahun yang terjadi di tengah-tengah masa intertestamen itu ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ya. Nah, di sini berikutnya ini saya teruskan aja, ini cuma mengenai kitabnya. Saya. Nah, sekarang di dalam masa setelah bait suci yang kedua ini itu muncul satu yang perlu kita ketahui dalam masa ini adalah ada satu ciri-ciri ya terhadap yang terjadi di dalam pemikiran orang-orang Yahudi yang
pada momen atau pada periode bait suci kedua. Jadi setelah kita artinya bait suci kedua itu setelah mereka kembali dari pembuangan. Ya, ciri-ciri utama ya. Yang pertama itu adalah monotheism. Ya. Jadi setelah masa ketika mereka kembali dari pembuangan, ya, setelah Maleakhi dan seterusnya, kita melihat bahwa orang-orang Yahudi itu sudah boleh dibilang kapok lah ya, boleh dibilang kapok gitu ya. Mereka tidak lagi menyembah bangsa-bangsa, tidak menyembah lagi ilah bangsa lain, jadi mereka hanya menyembah Allah Yahweh, hanya menyembah Allah Yahweh. Jadi ini menjadi satu ciri yang utama ya. Jadi Judaism bait suci yang kedua di setelah itu. Jadi mereka karena sudah mengalami penghukuman, dibuang sana sini, tidak lagi menjadi satu bangsa yang boleh berkuasa sendiri gitu ya, di bawah jajahan dan seterusnya. Ya, jadi bahasa sederhananya mungkin kapok gitu ya. Jadi mereka hanya menyembah kepada Allah Yahweh. Tapi kondisinya kita lihat di sana ya, Tuhan justru pada momen seperti itu ya, Tuhan silent. Ya, kenapa kok kita bisa lihat? Kenapa Tuhan diam? Ya, dalam kondisi yang seperti kita kalau lihat dari Maleakhi, kita bisa melihat mereka memang sepertinya itu tidak mau yang lain, cuma menyembah kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya kita kalau lihat dari kitab Maleakhi pada saat itu, kita lihat ya, oh hati mereka itu sebenarnya juga tidak seutuhnya kepada Tuhan. Ya, ke Maleakhi maka dikirim nabi. Sehingga setelah itu kita lihat kemudian Allah udah silent, dikasih waktu. Nah, di dalam silent itu mereka coba cari Tuhan, Tuhan tidak jawab. Coba cari Tuhan, Tuhan tidak jawab. Nah, dari situ kemudian muncul yang ini, monotheism. Nah, kadang kita lihat ya, waktu Tuhan jawab kita, kadang kita malah tidak mau. Ya, kita tidak mau. Kita kayak wah gini, kita menganggap remeh. Anugerah kondisi masih diberikan, kadang-kadang kita mensia-siakan anugerah. Ya, tapi ada momen misalnya di dalam waktu tertentu, ya Tuhan kasih beberapa kali, Tuhan kasih tunggu lama loh ya, kalau dalam sebelumnya lama. Tapi ada momen juga di mana ketika Tuhan diam, Tuhan silent, ya sudah. Dan dalam masa itu rindu pun ya mesti tunggu. Tunggu apa? Tunggu waktu Tuhan. Ya, jadi di sini ada ciri-cirinya yaitu monotheism. Jadi kita kalau lihat di dalam Judaism itu sekarang mereka sangat-sangat monotheis, cuma Allah Yahweh. Sehingga nanti pada saat Kristus datang kita bisa lihat ya, nah, pada saat Tuhan Yesus berkata ya, bahwa sebelum Abraham ada, saya ada. Ya, before Abraham was, ya before Abraham was, I am, gitu ya, pakai I am ya. Jadi kan itu kan Abraham kan sudah dulu, tapi kok dia pakai I am, itu strukturnya. Tetap ada dari dulu sampai sekarang. Itu mereka melihat bahwa Kristus menyamakan diri dengan Allah Yahweh. Jadi mereka marah, mereka mau menangkap Kristus ya, mau membunuh Kristus. Nah, kita lihat di sana ini memimpin mereka dari yang monoteisme menjadi begitu ketat ya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa lihat adalah di dalam bagian ini ya mereka tahu mereka sebagai umat pilihan Allah, kaum election, jadi eksklusif satu bangsa. Nah itu terus berlaku. Kalau kita bisa lihat sampai sekarang mereka tetap merasa mereka itu umat pilihan Allah. Ya di dalam bagian ini mereka tetap ya merasa satu-satunya di antara seluruh bangsa-bangsa Tuhan tetap mengikat perjanjian dengan mereka, covenant dengan mereka, dan mereka tetap pegang itu. Meskipun setelah masa ini periode kedua mereka tetap ada di sana. Mereka berusaha untuk tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Yahweh. Ya. Nah, kemudian ini berkaitan dengan pemilihannya. Kemudian yang ketiga adalah hukum Taurat sangat ditinggikan. Ini otomatis mereka itu mau takluk, mau taat kepada Tuhan sehingga hukum Taurat mereka sendiri buat pagar. Ya, hukum Taurat sangat ditinggikan sekali sampai kepada detail-detailnya. Jadi di masa ini hukum Taurat itu ya dari 10 dua loh batu, 10 perintah Allah itu kemudian dijabarkan sampai jadi berapa ratus itu ya. Sampai detail-detail ya. Itu kemudian di masa-masa seperti ini. Mereka susun sendiri, kumpul sendiri para ahli kitab, mereka kasih batasan. Jadi misalkan kalau berkaitan dengan satu peraturan tertentu, misalnya hari Sabat tidak boleh mana-mana ya, kuduskan hari Sabat. Mereka tentukan yang namanya tidak boleh kerja di hari Sabat seperti apa yang boleh kerja, apa yang tidak boleh kerja, jalan berapa meter, ya ke sana kemari berapa yang kalau lewat dari itu diperhitungkan sudah kerja. Nah itu ditulis semua secara detail ya, sama yang lain juga sama. Nah, terhadap hukum yang lain ya. Jadi di sini mereka sangat meninggikan hukum Taurat sehingga nanti ini menjadi satu yang menjadi ekstrimnya itu mereka menjadi orang-orang yang munafik. Ya. Jadi orang-orang yang menuruti hukum dan mereka kemudian ada di bawah itu dan mereka hanya menjalani seperti itu.
ya kehilangan esensinya. Sehingga waktu Kristus datang nanti kita lihat bagaimana Tuhan menegur mereka. Ya, Tuhan menegur mereka, tapi mereka malah banyak, sebagian besar belum sadar ya. Oke ya. Kemudian berikutnya adalah mereka tetap melihat negeri perjanjian dan bait suci. Ya, ini kaitan dengan covenant. Karena mereka adalah umat pilihan, maka mereka tahu Tuhan pasti akan memulihkan mereka negeri perjanjian dan khususnya bait suci. Ya, nah, mereka masih arahnya seperti ke sana. Maka nanti tidak heran ya, ketika di dalam perjanjian baru Herodes mau menyenangkan ya, mencari favor itu, menyenangkan karena ini politik ya. Nah, politik kan pokoknya siapa yang ada di dalam kubu ini, mereka juga termasuk kubu yang satu pihak yang diperhitungkan ya, karena waktu itu Herodes kan disuruh dijadikan satu raja di wilayahnya mereka, orang Yahudi. Maka mereka Herodes tahu nih, mereka sangat kepada bait suci ya, mereka sangat mementingkan bait suci ini sebagai ikon. Maka Herodes bangun itu ya, berapa puluh tahun itu, 70 atau 80 tahun itu dia bangun itu bait suci sampai jadi untuk mereka. Ya, jadi kita bisa melihat hal ini. Kemudian yang terakhir itu adalah mereka tetap punya pengharapan eskatologis sampai hari ini. Terhadap apa? Kedatangan Mesias. Ya, jadi Yudaism ini bait suci yang kedua sampai hari ini masih menantikan Mesias. Karena mereka tidak menerima Kristus sebagai Mesias mereka. Ya, karena konsepnya seperti ini. Jadi mereka masih menantikan Mesias. Ya, padahal Kristus sang Mesias sudah datang, sudah menggenapkan karya keselamatan, sudah naik ke surga, tapi mereka masih belum. Ya, nah ini adalah satu hal yang sebenarnya sangat disayangkan. Ya, tetapi ya ini Tuhan hadirkan juga ya di dalam kondisi yang namanya orang-orang yang mungkin mereka dikatakan juga sebagai orang Yehuda, orang-orang di dalam Yudaism ini, tapi mereka sendiri juga kehilangan esensinya ya. Karena sebenarnya pada saat Tuhan membuka bangsa-bangsa, kemudian mempersiapkan seluruh sejarah umat Tuhan, itu pada saat itu semua disiapkan, itu Tuhan sedang mau menggenapkan satu yang namanya the true Israel, Israel yang sejati, yang bukan lagi terikat kepada satu nation, tapi kepada bangsa-bangsa. Nah, itu nanti digenapi Tuhan, ya, melalui kedatangan Kristus, sehingga Injil itu diberitakan sampai ke seluruh bumi, sehingga mereka yang disebut the true Israel sekarang terdiri dari bangsa-bangsa boleh datang di hadapan Tuhan. Ya, tapi sikap kita bagaimana kepada mereka orang-orang Yahudi itu nanti kita bisa belajar di kitab Roma. Paulus menjelaskan dengan sangat indah. Ya, ini kita skip dulu. Nah, jadi ini menjadi hal penting yang mungkin kita bisa lihat di dalam masa-masa intertestamen di mana ini makin terbentuk ya. Jadi Yudaisme bait suci kedua ini menjadi satu kondisi yang terbentuk demikian, sehingga pada saat nanti Kristus datang kita bisa lihat kondisi yang ada di sana. Oh, karena proses yang seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita masuk dalam summary. Ya, summary-nya saya bagi dua bagian besar. Ya, secara total saya bagi dua bagian besar saja summary-nya. Yang pertama itu adalah Tuhan mempersiapkan secara dunia itu bagi kedatangan Kristus. Ya, secara dunia bagi kedatangan Kristus. Jadi melalui persiapan besar dua bangsa setelah itu ya, setelah Persia, yaitu dari Yunani dan Romawi. Ya, di dalam Yunani yang Tuhan menyatukan dunia ini ya dengan satu Helenisme pada saat itu, bahasa Yunani itu ya. Jadi nanti dipakai Tuhan, secara khususnya kita bisa melihat hasil ada satu Septuaginta yang boleh dipakai nanti menjadi satu Alkitab PL di dalam bahasa Yunani secara internasional pada saat itu, yang nanti banyak juga dipakai oleh umat-umat Tuhan di Perjanjian Baru ketika mereka mengutip Perjanjian Lama, mereka pakai Septuaginta. Kemudian di dalam Roma, Tuhan pakai yaitu Roma menjadi satu pemerintahan yang menghadirkan itu ya, Roman Peace, Pax Romana, sehingga bisa pembangunan di mana-mana, sehingga nanti pada saat Kristus telah datang, Injil telah digenapi, Injil datang itu ya, dan diberitakan ke seluruh bangsa-bangsa, itu sudah ada jalurnya terbuka di mana-mana. Ya, pekerjaan Tuhan bisa dikembangkan. Ya, itu yang pertama. Tuhan mempersiapkan secara dunia bagi kedatangan Kristus. Nah, yang kedua itu adalah Tuhan mempersiapkan secara umatnya. Ya, Tuhan mempersiapkan secara umatnya bagi kedatangan Kristus. Nah, jadi kita bisa lihat begini. Ketika kita membaca kitab Yohanes kita membaca kitab di dalam Perjanjian Baru Injil, ketika Yohanes Pembaptis itu diutus Tuhan sebagai yang membuka jalan,
itu kan ada kalimat ini, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kita langsung masuk, kita baca ya, bertobatlah kamu kerajaan Allah sudah dekat. Kita bisa lihat, loh ini tiba-tiba datang, kok langsung suruh orang bertobat. Kenapa kok suruh orang bertobat? Ya beritanya datang tiba-tiba. Nah tapi kalau kita melihat situasi yang ada, Tuhan sudah mempersiapkan ya. Ketika berita itu datang, Tuhan mau ingatkan kepada mereka. Kita lihat kondisi daripada umat Tuhan. Ya, secara kondisi kita melihat bahwa mereka sebenarnya kondisinya itu kalau boleh dibilang itu yang memang benar-benar apa ya, ada dalam satu apa ya kondisi yang turun secara mereka ada degradasi begitu ya, ada turun. Ya, memang mereka mengharapkan secara ada kerinduan kedatangan Mesias itu ada ya, karena mereka sudah ada di dalam satu kondisi yang beratus-ratus tahun ya, di tengah-tengah bangsa-bangsa yang kuat itu ya, di dalam pemerintahan Yunani maupun di dalam Romawi itu, mereka dalam kondisi itu mereka rindu kehadiran Mesias boleh membebaskan mereka. Ya, tetapi dalam kondisi yang demikian, ya, harapan mereka itu mereka ada terbentuk ya di dalam satu sistem belief ya, jadi sistem kepercayaan Yudaisme itu yang justru mereka akhirnya kehilangan esensinya. Maka kemudian pada zaman yang seperti ini, waktunya sudah genap, semua sudah jadi. Ketika Yohanes dan Pembaptis itu datang untuk boleh mempersiapkan jalan bagi Tuhan, maka kerinduan ini, perhatikan ya, kerinduan ini itu sudah ada di kaum daripada umat Tuhan ya, secara keseluruhan ya, pada saat itu ada. Jadi waktu Yohanes memberitakan pesan ini, mereka itu ngerti karena mereka sudah haus. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Mereka sudah bisa melihat ini Mesias, kedatangan ini. Mereka sebenarnya tahu. Makanya di dalam beberapa pelayanan Yohanes Pembaptis kita lihat juga Yohanes Pembaptis itu banyak orang yang ikut dia, ya Tuhan pakai itu ya, mempersiapkan jalan. Banyak orang juga akhirnya dibaptis ya, kemudian mereka menyatakan diri bertobat dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam pelayanan diteruskan di dalam pelayanan Kristus, beritanya juga sama tentang kerajaan Allah. Banyak orang kemudian mereka berbondong-bondong datang karena ada kehausan, kerinduan, ya. Karena begitu lama sudah Tuhan tidak berbicara. Nah, ini ya, begitu lama Tuhan tidak mengutus nabinya, tidak berbicara. Pada saat itulah itu menjadi momen dan itu menjadi satu kehausan yang boleh dipuaskan, ya. Nah, sehingga kemudian kerajaan Allah diberitakan di sana. Nah, tetapi mereka justru yang ahli-ahli itu ya, yang petinggi-petinggi, yang imam-imam, yang itu semua justru mereka yang justru sulit ya, mereka menutup diri dengan Judaism mereka, sistem mereka itu, yang akhirnya mereka justru yang menolak Kristus. Ya, nah, jadi kita bisa melihat di dalam bagian ini Tuhan di dalam masa 400 tahun itu adalah satu masa yang juga persiapan ya, baik itu bagi secara dunia bangsa-bangsa dan juga di dalamnya itu adalah sejarah umat Tuhan ya, dalam nanti dari perjanjian lama menuju ke dalam perjanjian baru. Begitu ya. Baik, saya kira saya berhenti sampai di sini untuk hari ini. Silakan, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Selamat malam Pak Rusli. Oh ya, saya mau bertanya Pak. Ya, saya Bu Ibu Lis. Saya mau tanya, ya. Tadi dikatakan ada masa 400 tahun gitu ya Pak, Tuhan diam gitu ya. Ya. Nah, maksud saya gini, kediamannya Tuhan pada saat itu menunjukkan Tuhan itu lagi marah atau lagi apa kok diam gitu Pak. Oh, oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi kita bisa lihat dalam bagian ini kalau Tuhan diam, silent, itu artinya Tuhan tidak mengirimkan ya nabi ya untuk kemudian di dalam perjanjian lama ini, dari perspektif perjanjian lama itu Allah mengirimkan nabinya ya untuk berbicara kepada umatnya. Tetapi setelah Maleaki itu Tuhan sudah tidak mengirimkan lagi ya nabinya atau orang yang Tuhan secara khusus panggil untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka ya secara langsung begitu ya. Nah, jadi itu Tuhan diam ya di sana. Nah, tetapi kita bisa melihat waktu Tuhan diam, tetapi Tuhan tetap berkarya dalam bagian ini melalui apa? Ya melalui bangsa-bangsa. Tuhan mempersiapkan segala sesuatu. Jadi karya Allah tidak pernah kemudian tidak bekerja. Allah senantiasa bekerja. Ya, tapi kita bisa melihat dalam bagian ini diamnya Tuhan adalah Tuhan tidak mengirim nabinya sampai nanti ya Yohanes Pembaptis itu ya yang kemudian dicatat ya, yang diakui
di dalam kitab suci sebagai kemudian orang yang diutus Tuhan untuk boleh mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi di dalam masa itu kita tidak berbicara di dalam bagian ini, kemudian kita bicara, oh Tuhan marah, Tuhan apa, begitu ya. Kita bisa lihat ada bagiannya. Kalau Tuhan tidak mengirimkan nabinya. Kenapa demikian? Karena kita bisa melihat ya, bahwa umat Tuhan di dalam perjanjian lama, sampai kepada mereka di pembuangan, ya sebelum di pembuangan kita lihat ya, mereka tegar tengkuknya itu luar biasa ya. Mereka sudah ditolong Tuhan berulang kali, tetap lagi kemudian menyembah ilah dan sebagainya, kemudian Tuhan buang, ya kemudian Tuhan kembalikan, ya Tuhan kembalikan kembali lagi, kemudian setelah itu kita bisa lihat di dalam 100 tahun setelah itu kita lihat bahwa mereka hidupnya juga masih saja penuh dengan satu ini ya, datang menyembah Tuhan, datang ke bait Allah, mempersembahkan, tetapi segala sesuatunya itu hatinya itu tidak benar-benar ya melayani Tuhan, dan benar-benar menyembah Tuhan, dan Tuhan kemudian memberikan peringatan ya, memberikan satu teguran yang keras ya kepada mereka. Nah, tapi setelah itu sudah Tuhan tidak menyampaikan lagi berita atau firman ya. Nah, tapi kalau kita melihat apakah Tuhan meninggalkan umatnya? Tuhan itu Tuhan yang setia. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Tetapi Tuhan mengajar umatnya, Tuhan mendidik mereka supaya mereka boleh melihat dan mereka boleh sungguh-sungguh boleh melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus adanya. Ya, sehingga nanti momennya memang 400 tahun di dalam keheningan Tuhan itu ya tidak dikirim nabi ke sana ya. Jadi di dalam masa itu kita tidak menerima kitab-kitab yang dikatakan sebagai ini ya penyusun di dalam Alkitab kita gitu ya. Tidak dikatakan ada hadir lagi. Jadi dalam masa ini kita tidak ada lagi kita. Jadi setelah Maliaki terakhir ya sudah. Setelah itu langsung Matius gitu ya. Dibuka dengan perjanjian baru. Nah itu Tuhan 400 tahun lagi tidak mengirimkan nabinya di dalam masa itu sampai kepada Yohanes Pembaptis. Itu maksudnya. Oke? Terima kasih Pak. Ya.